Daftar panjang tuntutan mahasiswa untuk Prabowo dalam aksi Indonesia Gelap. Dikutip dari Tempo.go Jakarta, ratusan demonstrasi dari berbagai perguruan tinggi di seluruh Indonesia menggelar aksi bertajuk Indonesia Gelap di berbagai kampus dan daerah tanah air pada Senin 17 Februari 2025. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap berbagai kebijakan yang mendapatkan sorotan tajam dari pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat, khususnya di bidang pendidikan dan kesejahteraan akademisi. Aksi Indonesia Gelap adalah demonstrasi nasional yang diinisiasi oleh BEM seluruh Indonesia sebagai respon terhadap berbagai persoalan yang dianggap mengancam masa depan bangsa. Koordinator Pusat BEM SI, Satria Naufal Putra Ansar, menyatakan bahwa aksi ini mewakili ketakutan, kekhawatiran, serta kesejahteraan warga. Bagi kami, Indonesia Gelap sudah cukup mewakili ketakutan, kekhawatiran, serta kesejahteraan warga, ujarnya saat dihubungi Tempo pada Senin 17 Februari 2025. Inilah daftar panjang tuntutan mahasiswa. 1. Menuntut pencabutan Impres nomor 1 tahun 2025. Mahasiswa mendesak pemerintah untuk mencabut instruksi Presiden atau Impres nomor 1 tahun 2025 yang menetapkan pemangkasan anggaran di berbagai sektor, termasuk pendidikan. Mahasiswa menilai bahwa kebijakan ini tidak berpihak kepada rakyat dan dapat memperburuk kondisi pendidikan nasional. 2. Menolak pasal RUU Minerba. BEM SI menyuarakan penolakan terhadap rencana pemberian izin usaha pertambangan atau IUP bagi perguruan tinggi yang tercantum dalam revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2029 tentang mineral dan batu bara atau Undang-Undang Minerba. Mahasiswa menilai kebijakan ini berpotensi merusak lingkungan akademik, mencederai independensi kampus, dan bertentangan dengan prinsip keberlanjutan. Pada 20 Januari 2025, semua fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI sepakat menjadikan rancangan revisi Undang-Undang Minerba sebagai usulan inisiatif Dewan. 3. Evaluasi program makan bergizi gratis atau MBG. Para mahasiswa dari berbagai daerah menuntut evaluasi untuk program yang diunggulkan dalam pemerintahan saat ini. Dalam aksi yang diadakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa BMKM Universitas Andalas UNAD bersama Politeknik Negeri Padang PNP menuntut agar anggaran program tersebut dikeluarkan dari anggaran pendidikan. Presiden BMKM UNAD Dedi Irwansyah mengatakan dengan adanya program MBG, dana APBN terkuras sehingga memerlukan efisiensi anggaran. Menurutnya program ini harus dievaluasi untuk kemudian tepat sasaran. Dirasanya dari program ini harus dievaluasi untuk kemudian tepat sasaran kepada ibu-ibu hamil untuk memperbaiki gizi akibat adanya pemangkasan anggaran, ujar Dedi Selasa 18 Februari 2025. Tidak hanya itu, para mahasiswa yang turut-turun dalam aksi Indonesia Gelap pun menilai bahwa pemerintah seharusnya perlu mempertimbangkan efektivitas, transparansi, dan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat luas sebelum mengimplementasikan MBG. 4. Kaji ulang pemangkasan anggaran. Seorang peserta aksi dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka UHAMKA AI menyampaikan bahwa ia ikut berdemonstrasi karena merasa gelisah dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran. Ia mengungkapkan kekhawatiran bahwa pemotongan anggaran yang diinstruksikan oleh Presiden Prabowo dapat menghambat perkembangan dan kemajuan perguruan tinggi. Apalagi efisiensi ini ditujukan pada program-program yang sebenarnya bukan prioritas, seperti makan bergizi gratis atau MBG, padahal ada yang lebih prioritas, yaitu pendidikan gratis, ucap AI di Jakarta Pusat, Senin 17 Februari 2025. 5. Tuntut Perpu Perampasan Aset. BEM SI mendesak Prabowo untuk segera menerbitkan Perpu tentang perampasan aset. Hal ini dikarenakan rancangan undang-undang terkait perampasan aset tersebut telah lama tertunda tanpa kejelasan, bahkan tidak dimasukkan ke dalam daftar prioritas legislasi nasional oleh Badan Legislasi DPR RI. 6. Desak tukin dosen ASN dicairkan. Salah satu tuntutan mahasiswa dalam aksi Indonesia Gelap adalah meminta pemerintah untuk memberikan hak-hak dosen yang tertahan, seperti tunjangan kinerja atau tukin,
bagi dosen yang berstatus aparatur sipil negara. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Kemendikti Saintek sebelumnya mengumumkan bahwa tunjangan kinerja atau tukin dosen ASN periode 2020-2024 tidak dapat dicairkan. Menurut Sekretaris Jenderal Kemendikti Saintek, Togar M. Simatupang, hal ini disebabkan karena tidak adanya pengajuan anggaran dan proses birokrasi yang tidak lengkap. 7. Berhenti membuat kebijakan tanpa riset. Selain itu, para mahasiswa demonstran juga mendesak pemerintah untuk menghentikan pembuatan kebijakan publik yang tidak didasari riset ilmiah yang jelas dan tidak berfokus pada kesejahteraan masyarakat. 8. Mendesak efisiensi Kabinet Merah Putih. Selain itu, BMSI juga menuntut adanya efisiensi dalam struktur dan kinerja Kabinet Merah Putih, menolak revisi Undang-Undang TNI, Polri, dan Kejaksaan, serta mendorong pendidikan gratis, penghapusan peran ganda militer dalam pemerintahan sipil, dan reformasi kepolisian. Artikel ini juga ditulis oleh Mega Putri Mahadewi, Melinda Dewi Puspita, dan Haura Hamidah berkontribusi dalam penulisan artikel ini.